Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 Juli 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham teknologi. Sebelum ke saham, saya akan review IHSG sebentar. Kita follow trennya ya, kita lihat dulu. Baik, langsung saja kita ke IHSG. IHSG hari ini tutup di harga 6.690 dengan perubahan harga positif 0,74%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis, jauh lebih tipis dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan ini volume ini ya tipis sekali. Kapan nih terakhir kayak gini? Nih terakhir April 2021 volume segini. Dan ini udah mulai tipis. Jadi sayang sekali ya, rebound hari ini disertai dengan volume tipis. Padahal kemarin saat retest ke supportnya itu volumenya besar, ya kan, lumayan. Nah ini kok kita rebound volumenya tipis ya. Mudah-mudahan ini nggak pertanda buruk-buruk banget gitu. Oke, jadi reboundnya juga hari ini cukup lah ya, 0,74%. Kemarin juga ini ada gap langsung ditutup, ya nggak masalah, good. Nah, lagi-lagi IHSG kita ini membal di harga 6.635. Yang dimana ya mudah-mudahan ini pertanda bagus buat IHSG nguji lagi ke MA 200-nya. Nah, kalau IHSG berhasil nguji MA 200 lagi, nah itu barulah pertengahan jalan di mana IHSG kita titik tengah nih, bisa jebol atau bisa membal. Nah, tapi kalau kita terus seperti ini Bapak Ibu, naik ngeji 200 turun terus kena support sini, membal lagi, nah gini terus, ini lama kelamaan MA 60 kita akan turun. Oke, MA 60 kita lama-lama akan turun, yang dimana akan crossing dengan MA 200-nya. MA 60-nya akan turun ke bawah MA 200, yang dimana ini sudah menyebabkan jadi downtrend. Nah ini harus hati-hati. Oke, jadi ini biru ini adalah channel uptrend. Nah, tapi kalau lama-kelamaan 60 crossing dengan 200 itu kan berarti sudah fase downtrend nanti. Nah, ini yang harus dijaga. Mudah-mudahan lah nanti mendekati terus dia lanjut naik lagi seperti yang di sini Bapak Ibu ya. Dengan naik dia sempat turun, nyentuh, nah ini dia membal lagi. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, yang nggak apa-apa, ini masa-masa transisi IHSG dengan masih bad news terus ya yang ada. Nah jadinya ya udahlah, kita nikmatin goncangannya IHSG. Yang jelas tetap jaga cash. Kalau misalnya mau tektokan ya maksimalkan dalam artian tuh duitnya dan profitnya. Jangan sampai nanti profit yang nggak seberapa di satu saham tapi yang lainnya hilang, karena goncangannya memang cukup kuat ini IHSG kita. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut saja ke saham pertama, ada WIFI. WIFI ditutup di harga 272 dan perubahan harga 0,74%. Kalau kita lihat dari volume, sebelumnya ini sempat spike tinggi tapi langsung disertai dengan volume tipis. Bahkan hari ini ya volume spike tipis-tipis ya. Nah ini sempat nggak ada volume sama sekali. Tapi WIFI akhir-akhir ini sudah mulai ramai. Oke, kalau kita lihat dari bandar lokal hari ini jualan, bandar asingnya jualan juga 340 juta. Kalau dari bandar detektor hari ini ada di big distribusi, yang distribusi ada YB, CPAK, yang beli ada MK, PDKI. Ini YB jualan cukup deras, yang nampung kecil-kecil. Oke, WIFI ini juga masih dibuang terus barangnya. Bahkan sudah low, ini udah ATL ya, 272 ini ATL nih kondisi saat ini. Nah oke, kalau ATL gimana ya, justru jangan dibeli gitu. Oke, kalau ini di harga-harga ATL jangan sekali-sekali berani beli menurut saya. Kenapa? Justru belilah saat dia mending sudah ada rebound gitu. Kalau Bapak Ibu beli ATL sama aja kayak Bapak Ibu beli di harga all time high yang bisa naik terus, bisa all time high 400 ya,
terus dia naik ke 420, terus dia naik lagi ke 440. Ini terus-terusan bisa naik sampai ada pembalikan arah. Itu namanya ATH, ya, all time high. Nah, ini sama kondisinya, ini all time low. Dia terus bikin low terus yang baru. Dia belum di sini udah dibeli, tiba-tiba turun lagi. Terus sudah di sini beli, turun lagi. Nah, ini makanya ini kan dia sudah di Fibonacci 127%-nya. Mudah-mudahan ini ada pantulan tipis, tapi ini kan pantulan-pantulan udah ya dia buat ya. Jadi sehari itu dia kadang bikin rambut yang nyebabin pantulan potensi berapa persen ya. Nah, 12%, ya kan? Sehari tuh 12% pantulan tapi tutup lagi ya gitu. Oke, jadi untuk WiFi masih sabar dulu aja lah. Gitu. Ini juga masih di big distribusi padahal di all time low-nya, belum ada yang mau beli gitu. Oke, selanjutnya ada cash. Cash ditutup di harga 185 dan perubahan harga positif 6,32%. Kalau kita lihat dari volume hari ini spike bagus banget. Dari bandar lokal jualan tipis, bandar asing hari ini 0, mungkin belum terbaca ya. Cuma kalau dari ininya tinggi nih. Nah, memang ini ada pemegang sahamnya si cash ini yang beli cukup banyak. Nah, cukup banyak. Nah, ini coba kita lihat tanggal 13 Juli dulu. 13 Juli. Nah, ini dia beli lewat PD. Ya, orangnya sih. Ini silahkan lihat di Stockbit dia bisa. Siapa yang beli? Nah, ini dia nambah muatan. Berarti ini dia di dekat all time low, waktu-waktu low-nya lah ya. Nah, dia beli banyak. Akan dibawa kemana? Nah, ini menarik untuk cash. Gitu. Nah, hari ini saya ingin dia di small distribusi. Yang jualan ada YU, DHSA. Yang beli ada PD, EPKI. PD tetap beli. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik ya untuk cash ini, karena dia udah di low dan dia diakumulasi sama yang punya sahamnya 5%, di atas 5%. Nah, si cash ini dia rounding, sempat rounding di bawah. Sekarang lagi mau nguji resistennya di 188. Nah, ini semoga jebol. Nah, kalau jebol dia potensi ngetes ke 220-an. 220-an. Nah, ini lumayan lah kalau ini bisa jebol, good. Sekalian dia nguji resisten di 210-211-nya ini. Si cash. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini juga dia udah breakout 60, EMA 60, berarti ya bagus. Mudah-mudahan bertahan. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada MTDL. MTDL ditutup di harga 570 dengan perubahan harga 0,88%. Kalau kita lihat dari forum, hari ini masih tipis, jauh dari volume 20-nya, masih distribusi lokalnya. Begitu pula dengan asingnya, masih rutin untuk distribusi. Kalau kita lihat dari MTDL, dia di normal distribusi, yang jualan KZBKLS, yang beli SQZPPD. Ini KZBK jualannya cukup deras, yang nampung kecil-kecil ya, yang SQ lah ya, lumayan besar cuma masih tipis. Oke, kalau kita lihat dari candle, dia memang sudah mencapai target penurunan dan dia balik lagi ke area target penurunan hari ini, dimana dia bikin rambut tapi langsung membal. Nah, mudah-mudahan area 550 ini bisa dijaga. Saya gambarkan dulu. Nah, area-area sini. Nah, ini mudah-mudahan kuat untuk ngejaga si MTDL gitu. Nah, ini hijau ini area sideways, ya memang posisinya masih sideways, yang penting jangan jebol. Nah, ini dia belum membentuk pattern apa-apa lagi ya, belum membentuk pattern apapun, ya kita follow the trend aja untuk MTDL. Dan ini masih distribusi, hati-hati. Jadi menurut saya belum layak lah untuk dimasukin gitu. Belum layak untuk re-entry MTDL seperti itu. Oke, selanjutnya ada saham Goto. Goto ditutup di harga 332 dan perubahan harga 2,47%. Kalau kita lihat dari volume, Goto sudah mulai tipis, rutin tipis. Terus lokal nih jualan terus ya, walaupun makin lama makin tipis. Asingnya hari ini belum kebaca. Oke, jadi asing nih juga dia udah sempat keluaran agak tebal juga. Nah, Goto ini yang ngikutin waving. Nah, ini nggak tahu beneran
topnya terus dia ini nanti nggak kuat ini karena dia nguji di resisten ya hari ini di 332 334 ini ada resistennya dia ya nggak tahu nih besok kuat apa enggak gitu. Jadi kalau nggak kuat ya potensi untuk turun lagi ke bawah di mana ada target penurunan di 240-an. Apakah mungkin tercapai? Ya kita lihat dulu aja gitu. Nah, daripada dibilang analisa sesat, yang jelas ini waving juga tergambarkan gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan lah Gotoh nih bisa break dengan cara dia ngetes lagi downtrend line yang atas ini. Ini kan downtrend line ya, tapi yang atapnya gitu. Oke, seperti itu ya untuk Gotoh. Ini masih di tengah-tengah, belum layak lah untuk dimasukin kalau menurut saya gitu. Oke. Selanjutnya ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1521 dengan perubahan harga minus 3,16%. Kalau kita lihat dari volume juga hari ini menipis. Lokal juga keluar tipis. Asingnya, nah ini asingnya belum kebaca gitu. Oke, kalau kita lihat dari bundle detektor, dia di big distribusi yang jualan ada TF, YPXC, yang beli PG, SQDH. Ini TF jualan cukup deras, yang nampung kecil-kecil. Kalau kita lihat dari teknikalnya, ini 1520 berhasil menahan lagi untuk si DMMX. Jadi kalau menurut saya nih DMMX nih area-area sini bisa sih sebenarnya untuk di buy. Nah, tinggal nunggu besok pantulan, wah cakep gitu. Nah, ini dia pun kalau mantul kayak sebelumnya ini bisa potensi berapa persen? Dari sini ke sini. Ya 10%-an lumayan. Ya kan 10%. Ini memang target dari penannya ini bisa ke 1780 sama ke 2200-an. Nah, cuma memang di sini ada MA60 yang makin lama makin turun, nanti mungkin nguji di area-area sini gitu. Oke, untuk DMMX, jadi kalau besok membal ya dia nguji lagi ke sini. Ini udah diuji sekali, 2 kali. Kurang ya, padahal volumenya udah good. Ini juga volume good, tapi sayang belum kuat jebol. Jadi ya intinya masih menarik lah DMMX ini di harga-harga 1521. Cut loss di mana? Cut loss ketutupan di bawah 1450 untuk DMMX. Ini saya gambarkan dulu untuk area cut loss-nya. Nah, tutupan di bawah ini silakan cut loss untuk DMMX. Selanjutnya ada MTEK. MTEK ditutup di harga 1625 dengan perubahan harga 1,25%. Kalau kita lihat dari volume juga menipis di bawah MA20-nya. Kalau dari lokal udah mulai masuk, walaupun ya nggak tahu confirm akan jualan lagi atau gimana ya. Yang jelas 2 hari kemarin distribusi. Kalau hari ini asing mulai masuk tipis setelah distribusi berapa hari? Semingguan rutin distribusi dia mulai masuk. Nah, secara bundle detektor di hari ini malah di big akumulasi. Yang beli ada KZ, OD, RXMG, yang jualan CC, ZP, YPGR. Nah, ini kenapa big akumulasi ya? Karena nih OD-nya nih, OD sama RX belinya 4 miliar, RX 2,3 miliar. Gitu. Oke, secara teknikal si MTEK ini jebol lagi, breakdown lagi uptrend line ini. Oke, dia kemarin sempat nguji resisten di 1725 tapi gagal, bentuk doji langsung full body merah. Oke, hari ini dia membentuk ya semacam doji, ada badannya ya, ada bodinya. Kita lihat aja, semoga besok dia bisa masuk lagi ke area ungu ini atau at least sideways di area kuning ini ya nggak apa-apa gitu. Nah, dengan dia sideways menandakan memang ini harganya sudah mau dikerek naik lagi gitu. Oke, nah ini yang bahaya memang kalau dia ya nggak tahu nih masih potensi nggak ke 1355. Kalau menurut saya masih belum aman, memang masih berpotensi untuk ke 1355. Karena gini ya, kayak di sini juga kita nganggapnya udah ada pembalikan arah. Sama kondisinya seperti di sini. Oke,
kita rasa sudah ada pembalikan arah, ternyata dia masih drop lagi. Nah, jadi harus hati-hati, kecuali ini menjadi lower low yang baru, lower high yang baru ya nggak masalah. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini nggak masalah. Oke, ini jadi ada, ini warna apa ya? Kita ganti warna biru. Nah, kalau dia berhasil naik terus di atas warna biru ini, mulai menarik. Tapi kalau dia jebol lagi, udah. Berarti patah, langsung patah. Gitu. Oke, selanjutnya ada WIRG. WIRG ditutup di harga 535 dan perubahan harga minus 6,96%. Kalau kita lihat dari volume, ya rata-rata segini-segini terus WIRG. Hari ini juga ada distribusi cukup deras dari lokal, begitu pula dengan asingnya. Secara bandar detektor, hari ini jelas dia di big distribusi, yang jualan AK, BK, YP, CC. Yang beli ada GR, OD, AZPD. Ini AK, BK jualan terus banget, yang nampung kecil-kecil. Sekarang kita secara teknikal dia memang ARB hari ini. Jadi dia sempat breakout channel downtrend lainnya. Dia yang atap, ini dia geser. Nah, cuma dia mungkin aja turun setelah melewati ini gitu. Jadi dia turun teratur di area-area sini masih mungkin, dengan target penurunan ada di angka 480 ini. Untuk WRG saya gambarkan, ini targetnya, apakah tercapai ya nggak tahu, tapi masih berkemungkinan besar untuk tercapai area-area sini gitu. Oke, seperti itu WRG. Jadi batasi dulu resiko, nggak usah buru-buru average down. Kalaupun Bapak Ibu sudah beli di bawah, ada pantulan 2-3-5%, monggo silahkan di TP dulu. Itu berarti dia dead cat bounce. Kalau masih turun lagi, nggak usah sepaneng, cuma cuan 3%, yang penting cuan, daripada nanti Bapak Ibu berharap udah di support mantul nih, ternyata jebol lagi, BP bahkan minus, pusing ya kan. Jadi kalau sudah untung, ini banyak ya Bapak Ibu yang nanya di komentar, ini gimana ya kalau sudah untung sekian, target berapa ya? Ya, saya sudah sampaikan bahwa kalau saham-saham seperti ini ada cuan, udah ambil dulu, keluarlah dulu, jangan mengharapkan cuan yang lebih besar. Kalau memang cuan yang lebih besar nanti datang, ya belum rezeki gitu aja, tapi at least Bapak Ibu sudah untung, dikasih rezekinya sama Tuhan segitu dulu, nanti lebih besar di saham lain lagi. Amin ya, amin gitu. Berarti Tuhan tuh ngasih kesempatan buat Bapak Ibu keluar dari saham-saham seperti ini. Pilihlah saham-saham lebih bagus ke depannya gitu. Oke. Jadi coba ini bisa nggak dibuka? Bentar. Masih error ya. Oke, jadi ya gitulah. Jadi intinya batasi resiko Bapak Ibu sendiri gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Buka. Buka ditutup di harga 252 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume juga tipis, ini masih rutin didistribusi sama lokal, asing apalagi masih sangat rutin untuk distribusi. Kalau kita lihat ya, Buka ini di small distribusi, yang jual ada YU, BK, KZ, yang beli ada OD, AZ, FS. Ini YU, BK jualan deras banget, yang belinya kecil-kecil. Nah, sekarang Buka ini area masih di area merah yang saya gambarkan sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek area sebelumnya. Ya, ini saya udah gambarkan di sini. Dan ternyata ya puji Tuhan masih tertahan terus di sini. Mudah-mudahan ini nggak jebol, karena kalau ini jebol potensi ke 204. Nah, di sini pun Buka ini lagi bingung ya, banyak banget candle bingungnya. Doji 4 doji di area sini. Bahkan hammer lah. Jadi bentuknya tuh candle bingung terus di bawah sini, antara mau dipantulin atau mau di ambrolin. Nah, ini yang area-area bingung. Tapi kalau biasanya seperti ini sih ya cenderungnya masih turun, cenderungnya tinggal memang harus ada volume besar untuk breakout gitu. Dan di sini EMA 60-nya masih turun terus. Mungkin perlu dites. Oke, mungkin perlu dites karena ini Buka sama sekali belum pernah ngetes lagi setelah breakdown.
dan breakdown pun dia ARB gitu, nggak pakai candle yang nusuk, ini dilewatin gitu ARB. Nah makanya harus hati-hati. Oke, begitu untuk buka ya. Jadi memang teknologi ini masih benar-benar tertekan. Mudah-mudahan tekanan ini bisa segera balik lah, untuk bisa selesai gitu ya untuk teknologi. Ya, saya rasa seperti itu Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat selalu.